Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udes Bestari Subagio. Saya akan memperkenalkan tamu undangan yang sangat spesial dari Universitas Hasanuddin Makassar. Di samping kiri saya ada siapa dan dari Fakultas Pendidikan. Halo guys, perkenalkan nama saya Melisa Oli Atlas, biasa dipanggil Melisa. Jadi saya itu dari Fakultas Hukum. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Dedi Sari, saya dari Fakultas Teknik. Baik, saya perkenalkan nama saya Sari dari Fakultas Sastra. selanjutnya, Halo guys, jadi perkenalkan nama saya Dia dan Ika, biasa dipanggil Ika dari Fakultas Pendidikan. Oke guys, jadi kita lanjut membahas tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi saya mau tanya dengan Kakak Lutfi, bagaimana tentang apa yang kamu ketahui tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ya, jadi saya akan membahas tentang demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal itu upaya menyeimbangkan kedaulatan mayoritas dengan kebutuhan hak minoritas dan individu. Seringkali melalui materi mekanisme pemerintahan parlementer. Jadi kira-kira pada tahun berapa dan sampai tahun berapa demokrasi liberal itu terjadi di Indonesia? Jadi pada masa demokrasi liberal di Indonesia berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Oke, baik. Kira-kira apakah ada dampak yang terjadi di Indonesia pada demokrasi liberal itu? Ya, jadi demokrasi liberal itu ada dua dampaknya, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya apa, Kak? Jadi yang pertama itu dampak positifnya ada kebebasan dan hak asasi manusia atau HAM. Adanya kebebasan berbicara, pers, beragam dan berkumpul, serta perlindungan HAM yang lebih kuat. Yang kedua itu ada partisipasi politik. Rakyat lebih aktif dalam kehidupan politik dan pemilu pertama diadakannya. Terus yang ketiga itu ada inovasi dan kemajuan. Inovasinya itu mendorong inovasi sosial politik dan kemajuan ekonomi karena adanya kebebasan bersaing. Yang keempat itu ada fondasi lembaga negara. Mereka meletakkan dasar bagi konstitusi, birokrasi, dan pemilu nasional pertama. Oke, baik. Kemudian dampak negatifnya apa? Ya, dampak negatifnya itu yang pertama ada instabilitas politik. Sering terjadi pergantian kabinet karena emosi tidak terpercaya yang menghambat program kerja. Yang kedua itu ada polarisasi dan persaingan partai. Munculnya banyak partai yang sibuk bersaing dan perbedaan ideologi yang tajam. Yang ketiga ada masalah ekonomi. Jadi inflasi tinggi, defisit anggaran dan kesulitan mengatasi masalah ekonomi warisan Belanda. Keempat ada kegagalan pembangunan. Program kajian sering terjadi karena sering pergantian kekuasaan. Oke. Oke, lanjut kita membahas mengenai apa yang kamu ketahui tentang Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Oke, baik. Jadi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu mulai pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Adalah sistem politik di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang memutuskan kekuasaan pada dirinya untuk mengatasi ketidakstabilan demokrasi liberal. Seperti yang disampaikan tadi oleh dari Kakak Lutfi mengenai tadi dengan demokrasi liberal dan ditandai dengan peran sentral presiden, pembatasan dan peran politik, fokus pada stabilitas,
dan kebijakan yang lebih otoriter meskipun secara formal berdasarkan Undang-Undang 1945 dan cita-cita kemandirian bangsa. Sistem ini juga dimulai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan bertujuan dan mengembalikan stabilitas politik serta ekonomi melalui kekuatan presiden, namun berujung pada sentralisasi kekuasaan dan penyimpangan demokrasi. Apakah yang menyebabkan tujuan tersebut tidak terjadi pada masa demokrasi terpimpin? Jadi, demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan ekonomi yang pada masa demokrasi liberal 1950 sampai dengan 1959. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan stabilitas nasional dan pembangunan yang lebih terarah dengan memusatkan kekuasaan pada presiden. Pada masa demokrasi terpimpin itu dikenal juga sebagai Orde Lama. Kira-kira latar belakang dari Orde Lama itu apa? Latar belakang Orde Lama adalah sebagai krisis politik dan keamanan. Masa ini muncul setelah kegagalan demokrasi liberal dan berbagai pemberontakan seperti TRRI dan Permesta. Dekret Presiden 5 Juli 1959 atau Presiden Soekarno mengeluarkan dekret mengeluarkan Konstitusi dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 serta membentuk MPRS dan DPRS. Misal ada Orde Lama, otomatis ada Orde Baru. Apa yang kakak ketahui tentang Orde Baru? Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia pada tahun 1966 sampai 1998 yang muncul sebagai koreksi atas pengembangan Orde Lama, mengedepankan stabilitas politik dengan pembangunan ekonomi dan mengembalikan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang namun diwarnai dengan praktik korupsi, nepotisme atau KKN serta pembatasan kebebasan berpendapat. Periode ini dimulai setelah Super Semar terakhir saat Presiden Soeharto mundur pada tahun 1998. Oke, baik guys, jadi setelah kita berbincang-bincang dengan kakak-kakak dari Universitas Hasanuddin Makassar, kita bisa mengambil kesimpulan tentang Indonesia pada masa demokrasi, perjuangan liberal dan terpimpin. Adapun kesimpulannya adalah menunjukkan transisi dari kebebasan politik yang tidak stabil ke sistem yang lebih berpusat untuk mengatasi kekacauan, di mana demokrasi liberal ditandai pergantian kabinet sering dan konflik partai menyebabkan demokrasi terpimpin lahir dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk mencapai stabilitas di bawah komando Soekarno. Meskipun akhirnya menimbulkan isu ekonomi dan pembatasan kebebasan dengan semangat perjuangan yang mewarnai keduanya sebagai upaya membangun bangsa dari keterpurukan pasca kolonial melalui berbagai sistem yang dicoba. Ciri dari demokrasi liberal, liberalisme, parlemen kuat, kebebasan partai politik, dan banyak kabinet. Kemudian kelebihannya, tonggak awal demokrasi, dasar kebebasan berpendapat dan partai. Kemudian pada masa demokrasi perjuangan atau semangat kebangsaan, semangat perjuangan untuk kedaulatan dan membangun bangsa menjadi benang merah di kedua era. Tantangan perjuangan adalah mengatasi sisa-sisa kolonialisme, ketertinggalan dan perbedaan ideologi yang sering mengancam persatuan. Kemudian yang terakhir, demokrasi terpimpin. Latar belakang dari demokrasi terpimpin, ketidakstabilan demokrasi liberal dianggap demokrasi impor yang tidak sesuai kepribadian bangsa. Cirinya, kekuatan berpusat pada Presiden Soekarno, peran militer kuat atau ABRI, konsep nasionalis, agama, dan komunis.